Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini kita berada dalam kelas komunikasi politik. Ya, oke. Seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe channel Kuliah Daring dan mohon bantuan untuk men-share video ini ke teman-temannya. Oke, baik, yang sudah men-subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan komen dan like. Oke, materi kita tentang komunikasi politik. Ini sesuatu yang sedang menjadi menarik untuk diperbincangkan di tengah isu politik yang terus menghangat menjelang kontestasi pilkada serentak di Indonesia pada November mendatang. Komunikasi politik mencakup berbagai hal pembicaraan mengenai kebijakan publik. Kita tahu bahwa dalam kontestasi pilkada yang sedang akan berlangsung ini terjadi komunikasi yang sangat intens di antara para pelaku atau komunikator politik, baik itu partai politik, kandidat, calon kandidat dan kandidat, termasuk kelompok kepentingan lainnya. Kita tahu dalam pilkada DKI umpamanya, tarik-menarik antara nama Anies Baswedan sangat alot ketika beliau padahal sudah datang ke tempat akan diumumkannya nama-nama yang akan mewakili atau di-endorse oleh PDI Perjuangan untuk maju di pilkada di daerah. Ya, kan Ibu Airin yang semula tidak diusung Partai Golkar, partai asalnya. Kemudian Golkar tiba-tiba berbalik badan karena Ibu Airin diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, proses di belakang layar itu menyangkut komunikasi politik. Di situ ada lobby-lobby politik, ada negosiasi yang semuanya berujung pada satu kebijakan yang tentunya sangat berkaitan dengan publik. Richard Perloff mengatakan bahwa komunikasi politik adalah proses di mana bahasa dan simbol yang digunakan oleh para pemimpin, media, atau warga negara biasa seperti kita mengerahkan atau efek yang tidak diinginkan pada kondisi politiknya, sikap atau perilaku individu pada hasil yang berdampak pada kebijakan publik atau negara atau sebuah komunitas. Jadi komunikasi politik itu berkelindan pada bahasa dan simbol yang digunakan oleh para pemain komunikasi, para komunikator politik, para pemainnya yang ada di situ. Gitu. Jadi bagaimana kemudian membuat sebuah upaya untuk mendapatkan efek kognitif yang tentu saja diinginkan. Jadi sesuatu yang efek-efek yang tidak diinginkan diubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan tujuan. Jadi ada 5 aspek penting dalam komunikasi politik menurut Richard Perloff. Yang pertama adalah komunikasi politik itu sebuah proses. Jadi ada proses pendekatan, ada proses lobby, ada proses negosiasi. Itu adalah bagian dari proses komunikasi politik. Komunikasi politik menurut Perloff berpusat pada kata-kata dan simbol. Pada ucapan verbal maupun simbol-simbol gitu. Seperti yang sempat jadi isu panas adalah ketika Ibu Airin diminta untuk mengenakan pakaian berwarna hitam atau berwarna merah kalau mau diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, itu ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan itu kemudian kan berdampak pada sikap politik Golkar yang tiba-tiba berbalik arah mendukung kadernya sendiri. Sebelumnya Golkar tidak mendukung Ibu Airin, dia memilih mendukung kader orang lain, mendukung kader partai lain. Ya, ada 3 pemain utama komunikasi politik menurut Perloff. Yang pertama adalah elit. Elit di sini ya elit partai, elit pemerintahan, elit negara, maupun elit-elit komunitas tertentu, komunitas agama dan sebagainya.
Kemudian ada media. Media berpengaruh sangat sangat kuat dalam proses komunikasi politik karena media adalah channel yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan kepada warga. Warga juga termasuk komunikator politik. Jadi komunikator politik adalah semua orang, semua termasuk kita yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, berkaitan dengan isu politik. Nah, kemudian aspek keempat adalah efek komunikasi yang dapat disengaja dan tidak disengaja. Ya. Orang boleh merencanakan aspek atau tujuan dari proses komunikasi politik, tapi muncul efek-efek yang mungkin tidak pernah diduga dan kemudian bisa jadi menjadi besar. Ketika Pak Ahok umpamanya gitu kan salah atau tidak cukup bijak merangkai kata-kata sehingga menimbulkan efek yang luar biasa pada karir politiknya, pada ketentraman atau harmonisasi di khususnya di ibu kota ketika itu. Kemudian aspek kelima adalah tentu efeknya. Efek terjadi pada berbagai tingkatan. Ya. Sesuai dengan siapa yang bicara. Komunikator politiknya siapa? Elit politik pusat, daerah, atau dan sebagainya. Jadi 5 aspek ini yang disoroti Perloff dalam komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu merupakan proses penggunaan bahasa atau simbol. Ada komunikator politiknya, elit, media dan citizen, kemudian ada efek yang disengaja dan tidak disengaja, dan aspek yang terakhir adalah efek yang terjadi pada berbagai tingkatan. Fungsi, kalau kita merujuk pada keterangannya Brian McNair, fungsi komunikasi politik pertama adalah fungsi informasi. Jadi komunikasi politik upaya untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi, misi, tujuan, sasaran dan sebagainya. Kebijakan dari partai politik atau kebijakan negara. Aspeknya tentu saja aspek kognitif bagi penerima dan konstituen. Ya, jadi orang tahu ada informasi apa terbaru terkait namanya peraturan atau undang-undang pilkada dan sebagainya. Kemudian adalah yang kedua, McNair menyebutkan fungsi edukasi. Ya. Ini materi pendidikan politik, ideologi, nilai sosial, praksis dan keterampilan ini bisa dilakukan melalui komunikasi politik, terutama melalui partai politik, pemerintah, media dan sebagainya. Sekolah kader yang diadakan oleh PDI Perjuangan atau sekolah kebangsaan yang dipunyai oleh Partai Nasdem kalau nggak salah. Kemudian ada fungsi instruksi, fungsi komunikasi politik berkaitan dengan pemberian perintah. Ya. Ini mulai banyak nih perintah-perintah dari ketua umum partai untuk memenangkan calon bakal gubernur, bakal bupati atau wali kota yang diusungnya pada seluruh kader partai untuk memenangkan, mensukseskan calon dari partainya masing-masing. Bahkan secara berseloroh Kaisang Pangarep, ketua PSI, putra Pak Jokowi bilang bahwa pada kader PSI yang bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan diberikan private jet gitu. Itu adalah bentuk instruksi dalam komunikasi politik. Nah, sedangkan unsur komunikasi politik, McNair mencatat ada 6. Yang pertama pesan, ya, isi dari informasi yang disampaikan untuk mempengaruhi opini atau mencapai tujuan politik tertentu. Ya, pesannya bisa berupa perintah atau tadi pesan kognitif aja. Informasi. Kemudian ada sender. Sender ini orang yang menciptakan, menyebarkan, membuat statement atau membuat pesan, yaitu komunikator politik. Adalah penerima, receiver. Receiver ini ya publik, warga negara dan sebagainya. Kemudian saluran, channel. Ini adalah media atau platform yang digunakan dalam menyebarkan pesan komunikasi politik tadi. Bisa lewat media sosial, televisi, radio, koran dan sebagainya. Kemudian McNair mencatat ada namanya konteks, ada latar belakang peristiwa sosial politik di mana komunikasi itu berlangsung mempengaruhi bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Ada banyak pesan-pesan politik yang kemudian berseliweran di media sosial terputus dari konteksnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi atau memang sengaja dibuat untuk miskom.
Yang terakhir menurut Meitner adalah feedback, umpan balik, respon yang diberikan oleh penerima yang dapat mempengaruhi pesan berikutnya. Demonstrasi, aksi unjuk rasa itulah bentuk adalah respon. Ya. Oke, kemudian aktor kunci komunikasi politik. Meitner mencatat yang pertama adalah politisi dan partai politik. Ya. Mereka adalah aktor utama, pembuat keputusan, kebijakan, ya, dalam upaya mendapatkan dukungan publik. Biasanya mereka menggunakan berbagai sarana seperti debat, pidato, kampanye terbuka, dan sebagainya. Kemudian aktor kedua yang penting juga adalah pemerintah. Ini lembaga eksekutif termasuk legislatif yang berperan dalam menyampaikan kebijakan atau keputusan politik negara kepada publik, mempengaruhi wacana publik melalui komunikasi resmi seperti siaran pers atau konferensi pers yang dibuat oleh lembaga negara. Kemudian adalah media massa. Ya. Ini media massa karena dia mempunyai peran vital sebagai agen untuk menyalurkan informasi, mendistribusikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Media massa sudah sepatutnya berperan sebagai watchdog, sebagai pemantau kekuasaan yang mengkritisi kebijakan-kebijakan, mengemas isu-isu politik yang dapat mempengaruhi opini publik, yang isu-isu politik yang tentu saja menguntungkan bagi relasi hubungan masyarakat. Kemudian ada public relation atau konsultan politik. Di era reformasi, konsultan politik ini sangat bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Di era Soeharto sebelumnya, Orde Baru, mana tidak ada namanya konsultan politik. Ini adalah biasanya berbentuk lembaga survei gitu yang membantu politisi dan partai untuk merancang strategi komunikasi, kampanye, pengelolaan citra di media dan sebagainya. Kapan dia harus muncul ke publik, kapan dia harus memunculkan isu ini, bahkan sampai cara berpakaian, cara bersikap dan sebagainya itu dikemas sedemikian rupa oleh jasa konsultan politik. Kemudian yang kelima adalah publiknya itu sendiri, pemilih. Ya, dia tidak hanya sebagai penerima pesan, tapi dia juga bisa memberikan respon. Ya. Di media sosial, publik bisa melakukan feedback dengan berdiskusi secara langsung menggunakan kolom komentar ataupun di space kalau di X gitu kan, atau bahkan rapat umum atau demonstrasi. Oke, kita melihat model komunikasi, beberapa model komunikasi. Ini Harold Laswell bicara tentang model linear. Ini model yang sangat tradisional, konvensional, yang sudah sangat tua umurnya seiring dengan kelahiran ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi model komunikasi merujuk pada kerangka yang menjelaskan proses dan mekanisme pertukaran informasi antara para aktor politik, media, dan masyarakat. Ya. Laswell mengenalkan soal tentang model transmisi linear. Ya, mengasumsikan komunikasi sebagai proses satu arah. Komunikasi atau informasi pesan disampaikan oleh pengirim, dalam hal ini politisi, lembaga politik, kepada penerima atau masyarakat melalui saluran. Jadi ini konsep lama, who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Ya. Jadi ini teori ini ya lahir tahun 48 ketika media massa belum bisa melakukan interaktif. Jadi kalau zaman dulu koran muncul dibaca orang, ya sudah, orang itu nggak bisa melakukan interaksi secara langsung seperti sekarang dalam media sosial gitu yang real time gitu. Sekarang setiap orang bisa mendebat siapa saja kan gitu. Oke, kemudian ada model ritual. James Carey memperkenalkan model ini dengan pandangan bahwa komunikasi politik tidak hanya tentang transmisi pesan, tapi juga tentang mempertahankan dan membangun budaya serta nilai-nilai bersama di tengah masyarakat. Jadi ini dilihat sebagai sebuah tindakan simbolis yang menyatukan masyarakat melalui ritual seperti umpamanya pemilu, kampanye, dan sebagainya. Jadi komunikasi politik itu berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di
tengah masyarakat. Itu yang dipaparkan oleh dalam komunikasi ritual tadi. Kemudian ada model interaksional. Ya, Mickwell memperkenalkan model ini. Model ini tentu saja menggambarkan bagaimana proses komunikasi politik terjadi dua arah. Jadi aktor politik atau komunikator politik tidak hanya mengirim pesan tapi juga menerima umpan balik dari publik. Ya, di era media sosial ini sangat terang benderang model ini. Kemudian ada model propaganda. Ini juga model lama yang sebenarnya model propaganda ini dimulai muncul di era terutama setelah Perang Dunia Pertama. Oke, dalam referensi yang disampaikan Chomsky dan Herman bicara tentang manufacturing consent. Jadi mereka berdua, Chomsky dan Herman ini menjelaskan bahwa komunikasi politik seringkali digunakan untuk memanipulasi atau membentuk opini publik secara pihak demi kepentingan politik tertentu. Ya, di sini adalah aktor politik yang kuat yang memiliki akses ke media dapat menyebarkan propaganda untuk mendukung agenda mereka, namanya propaganda perang dan sebagainya, propaganda terkait namanya pentingnya kita memiliki IKN, namanya gitu. Itu bisa jadi propaganda, gitu. Propaganda terkait presiden 3 periode dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk propaganda. Kemudian ada model agenda setting yang diprakarsa oleh McComb dan Shaw. Di model ini media memainkan peranan penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Jadi media melakukan seleksi, penekanan, dan pemberitaan berita untuk mempengaruhi persepsi publik sebagaimana mereka memprioritaskan isu politik. Nah, tentang agenda setting kalian bisa cari video tentang agenda setting ketika saya menjelaskan kasus Pak Joni Plate. Gitu. Bagaimana kemudian media dalam hal ini media-media yang dimiliki oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh adalah ketua Partai Nasdem, di mana Pak Plate itu adalah sekjen kalau tidak salah. Oke, kemudian ada model spiral of silence. Ini juga teori lama, ya, yang menyebutkan bahwa individu cenderung menyembunyikan opini mereka jika merasa pandangan mereka itu minoritas, ya, karena takut terisolasi. Ketika mayoritas maunya menyetujui gagasan tentang demokrasi, mereka yang tidak sepakat dengan model demokrasi cenderung akan diam. Atau ketika pemerintah gitu memiliki gagasan atau isu yang menjadi narasi utamanya, ketika di Orde Baru gitu, narasi utamanya adalah pembangunan. Nah, mereka yang kemudian memiliki pandangan berbeda cenderung diam, dan bahkan situasi yang bisu ini justru bisa jadi dimiliki oleh mayoritas masyarakat. Oke, baik, itu saja perkenalan tentang komunikasi politik. Nanti kita bertemu lagi pada lanjutan dari kelas ini, kelas komunikasi politik tentang sejarah riset komunikasi politik. Baik, terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Sampai jumpa pada sesi dengan tema yang berbeda. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.